Saya akan mengatakan sesuatu, tidak benar bahwa Spielberg penulis Pentateuch, tetapi Anda bisa yakin bahwa dia telah membacanya berulang kali. Dia mengetahuinya, dan banyak dampak khusus dalam film-film saat ini sebenarnya terinspirasi oleh Alkitab itu sendiri, karena semuanya didasarkan pada realitas yang menyentuh dan memengaruhi hati manusia. Selamat datang di Jalan 66, sebuah program studi Alkitab yang bertujuan untuk mengurai teks pasal demi pasal dan memahami isinya. Kita akan belajar Alkitab bersama di bawah bimbingan Pak Yohanes, guru kita, dan saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Hari ini kita akan mempelajari kitab Bilangan pasal yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Dan di sini kita akan menemukan banyak kesombongan dari lawan-lawannya Musa. Saudara, ketika pemberontakan muncul, kemunafikan dan kebohongan ikut menyertainya. Pak Yohanes akan memaparkan kepada kita tema kebebasan dan kematian. Kita akan melihat bahwa sikap para pemberontak adalah perlawanan dan kesombongan. Dan hasilnya sungguh tragis, baik bagi mereka maupun keluarga mereka. Tetaplah untuk bersama dengan kami, dan mari kita akan belajar bersama dalam program Jalan 66 kali ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengamati, kitab Bilangan memiliki garis besar geografis. 10 pasal pertama itu berfokus di Sinai. Kemudian dalam 10 hingga 12 bangsa Israel berangkat dari Sinai ke Kades. Dan mulai dari pasal 13 dan seterusnya, bangsa Israel berada di Kades di wilayah selatan Palestina. Nah, setelah itu mereka akan berpindah dari Kades ke wilayah Moab, seperti yang akan kita lihat mulai dari pasal 20 dan seterusnya. Oleh sebab itu, dalam kitab Bilangan di pasal 15, saudara, terdapat penjelasan tentang beberapa persembahan yang sebenarnya merupakan persembahan tambahan yang dipersembahkan kepada Allah pada kesempatan tertentu. Nah, persembahan-persembahan ini, saudara, serupa dengan yang telah kita pelajari di kitab Imamat. Masih ingat? Itu dipersembahkan kepada Allah yang memimpin umatnya, yang memberkati mereka, serta yang bertanggung jawab untuk menyediakan kebutuhan mereka. Saudara, persembahan-persembahan tersebut hanyalah cara untuk mengakui bahwa kita adalah orang yang lemah. Kita orang yang berdosa, dengan tidak sengaja kita telah melakukan hal-hal yang menyakiti Tuhan. Dan itu harus diserahkan. Dan satu tema menarik yang akan kita temukan dalam pasal ini adalah orang Israel maupun orang-orang yang secara alami bukan berasal dari tanah itu, yaitu kita sebut sebagai orang asing, semuanya harus tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi saudara, penting untuk kita memperhatikan bahwa persembahan di dalam kitab Bilangan secara jelas mengungkapkan bagaimana kehadiran Allah dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Umat yang kita tahu senang memberontak, menolak Allah. Misalnya kalau kita baca di ayat 30, kitab suci mengatakan bahwa tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Allah atau penista Tuhan, ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Nah, kita perlu memperhatikan saudara, sikap penolakan yang jelas di sini tentunya bisa menimpa siapa saja di antara rakyat, baik itu orang yang disebut dengan orang Israel asli maupun orang asing. Nah, penolakan terhadap hukum dan persembahan disajikan di sini di pasal ini, termasuk pada ayat 32. Kita perhatikan, ketika orang Israel ada di padang gurun, didapati merekalah seorang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Lalu orang-orang yang mendapati dia sedang mengumpulkan kayu api itu menghadapkan dia kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu. Orang itu dimasukkan dalam tahanan,
oleh karena belum ditentukan apa yang harus dilakukan kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Segenap umat Israel harus melontari dia dengan batu di luar tempat perkemahan. Lalu segenap umat menggiring dia keluar tempat perkemahan, kemudian dia dilontari dengan batu sehingga ia mati, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Nah, kita melihat di sini saudara ya. Ini bicara mengenai Sabat, waktu yang suci yang disediakan oleh Allah, yang dituliskan di dalam perjanjian lama. Dan kita akan melihat ini ada perubahan sedikit ya dalam perjanjian baru. Ini menyebabkan orang kalau dia melanggar itu dijatuh hukuman. Hukumannya apa? Mati saudara. Kita baca tadi, kita dengar, itu dilempari dengan batu. Nah, di sini kita akan melihat bahwa mengikuti dan menjaga Sabat, mempersembahkan persembahan, serta cara pelaksanaan semua tersebut oleh umat merupakan hal yang kita lihat rentan terhadap namanya keretakan, yang mengungkapkan sikap penolakan dari umat, serta sikap mempertanyakan terhadap Allah, kok bisa begini? Masa nggak ada fleksibilitas begitu ya? Nah, ini mengapa menarik kalau kita mengamati sekarang di pasal 16, tadi di 15 ya, pasal 15. Ada hal-hal yang akan mencapai titik di mana umat akan menolak kepemimpinan rohani dan imamat yang ditetapkan oleh Allah. Ada pemberontakan yang dipicu oleh Korah, Datan, dan Abiram. Dikatakan bahwa Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat. Semuanya orang-orang yang kenamaan, jadi orang-orang terkenal. Mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, "Besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepada Tuhan. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari, dan orang-orang akan dipilih Tuhan. Dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi." Nah, saudara, kita melihat bagaimana penolakan terhadap Allah dan janjinya itu mencapai yang namanya titik kritis ketika kepemimpinan Musa dan Harun sebagai imam besar. Kita tahu ya, ternyata mereka ditolak. Menurut Korah, Datan, dan Abiram, mereka tidak berhak menjadi pemimpin. Siapa? Ya Musa dan Harun tidak berhak. Maka mereka datang dengan seperti usulan begitu ya, yang nampaknya demokratis ini mewakili umat loh. Ini kan seluruh umat ini kudus, dan Allah bersama dengan mereka. Tidak ada yang dapat memimpin di sini. Nah, mengapa kalian menganggap diri kalian lebih besar dari semua ini? Musa dengan hikmat yang besar berkata, "Mari kita biarkan Allah menyelesaikan hal ini." Lalu ia mengumpulkan semua orang dan menempatkan dirinya di hadapan Allah agar apa? Kebenaran terungkap. Apakah keputusan Allah untuk memimpin bangsa Israel ini benar atau tidak? Atau hanya Musa saja yang mencoba untuk apa ya? Biar dia dihormati. Coba kita perhatikan ayat 22. "Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, 'Ya Allah, Allah dari roh segala makhluk. Satu orang saja berdosa, masa akan Kau murka terhadap segenap perkumpulan ini?' Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 'Katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram.' Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, 'Baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini,
dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram, lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah menganggarkan mulutnya, dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lagi keluarlah api berasal daripada Tuhan, lalu memakan habis ke 250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Ya, ini sesuatu yang benar-benar menakutkan yang dicatat di dalam kitab suci. Kita harus ingat ada ancaman yang serius ketika orang-orang itu memberontak kepada pemimpin yang sudah dipilih oleh Tuhan. Ketika mereka menolak otoritas yang diberikan oleh Allah. Ya, kita ingat ya, Musa nggak berusaha untuk mencari dendam atau berusaha balas dendam, enggak. Dia hanya menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan kita lihat ini sesuatu yang mengejutkan. Dan mereka semua melihat bagaimana Allah bekerja, dan akhirnya umat melihat bahwa ini sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik. Saudara, ayat 41, "Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, 'Kamu telah membunuh umat Tuhan.'" Luar biasa, ini menakutkan. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan pada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata." Lalu sujudlah mereka, berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mazbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkorbar, dan tulah sedang dimulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu ketika ia berdiri di antara orang-orang mati, dan orang-orang hidup berhentilah tulah itu, dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya. Wow, sangat banyak. Belum terhitung orang-orang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Saudara, ini sebuah proses penolakan kepada Allah, penolakan kepada nabinya, penolakan kepada imamnya, yang telah menyebabkan kerusakan yang besar di antara umat dan banyak di antara mereka yang mati. Dan kita akan melihat di pasal 17. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang sekali lagi menolak imamat, kepemimpinan yang telah Allah anugerahkan kepada Musa dan Harun. Namun, bukti bahwa Allah memang bersama dengan mereka diperkuat di pasal 17. Ketika tongkat Harun dan orang yang kupilih
tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Demikianlah Allah menunjukkan penolakannya terhadap sikap pemberontakan ini dengan mengangkat Musa dan Harun sebagai pemimpin terpilih bagi umat Tuhan. Pak Yohanes, saya rasa kita telah menghadapi banyak peristiwa dalam petualangan yang kita lihat bagian ini. Begitu banyak hal yang terjadi pada orang-orang ini. Langsung kepada inti pembicaraan kita, penentangan terbesar biasanya datang dari dalam. Nah, mengapa demikian Pak Yohanes? Ya, ini kadang-kadang persoalan atau pemberontakan, penentangan kan biasanya lebih banyak datang dari dalam ya. Kalau dari luar bukan penentangan, itu serangan. Ya, kita lihat di sini ada satu masalah ya, orang tidak mau mengakui kepemimpinan yang telah dipilih oleh Allah, dan kita lihat bagaimana Allah menunjukkan kuasanya dan mengingatkan kepada mereka bahwa ya memang Musa itu nabi, Musa yang dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Tuhan, dan Harun itu adalah imam yang dipilih oleh Tuhan. Dan ya kadang-kadang ini aspek kemanusiaan ya. Manusia itu kan memiliki ego, dan manusia itu kadang-kadang merasa dirinya kuat dan hebat. Makanya daripada percaya kepada Allah, pada kekuatan Allah, ya mungkin orang ini mulai berpikir, dengarkan, ada nabi di sini, saya kenal orang ini, gak mungkin. Mengapa dia lebih baik dari saya? Ini seperti kasak kusuk ya. Masa sih? Kayaknya tidak lah. Mungkin seperti itu yang terjadi kalau kita perkirakan, karena kan tidak dicatat di Alkitab bagaimana bisik-bisik mereka sampai mereka pada akhirnya menolak kepemimpinan Musa dan Harun ya. Bukankah dia anak tukang kayu? Ya benar ya, itu di dasarnya. Kalau kita perhatikan, kalau Yesus sendiri juga seperti itu ya. Jadi dia kan anak tukang kayu ya. Ya gimana dia bisa menjadi nabi yang dihormati di tanah air sendiri. Bahkan dia ditolak oleh orang-orang yang terdekatnya, mempertanyakan otoritasnya. Ya ini lebih sulit karena kita memang mengandalkan faktor kemanusiaan kita. Kita tidak menganggap orang-orang sebagai makhluk yang lemah dan normal, seperti yang diajarkan Alkitab, bahwa semua memang kekuasaan itu berasal dari Allah. Itu kalau lihat kasusnya Musa dan Harun. Bahkan Yesus pun juga sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia juga ditolak. Dan ini memang manusia seperti itu ya. Jadi dia melihat dari sisi luarnya begitu. Sehingga kadang-kadang terjadi penolakan terkait dengan ketika orang itu menjadi orang yang memang ditunjuk oleh Tuhan untuk memimpin umat. Kira-kira seperti itu Pak Ati. Dengan kata lain, orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang tidak kita kenal. Begitu? Ya benar sekali. Lalu ada hal-hal menjadi rumit.
Mereka hanya menolaknya dan tidak mempertimbangkannya. Nah, poin utamanya bukanlah Musa atau Harun, tetapi apa yang Tuhan lakukan melalui mereka. Ini kan poinnya. Itulah mengapa kita perlu berhati-hati dan tidak terjebak pada proses serupa di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan praktis kita. Kita kadang-kadang merasa, aku menolak pemimpin itu. Padahal lupa kita sedang menolak Allah yang telah memilih pemimpin itu. Lalu Pak Yohanes, bagaimana dengan kepemimpinan rohani ini? Dan bagaimana ini bekerja? Salahkah mempertanyakan kepemimpinan? Dan apakah kita harus tunduk pada pemimpin kita? Karena setelah bertahun-tahun, seseorang mungkin berpikir, oke, saya pikir dia lelah. Saatnya untuk berubah. Dia tidak lagi cocok untuk menjadi pemimpin. Ada orang yang ingin mengganti pelatih tim. Ya, semua pada waktunya. Teringat akan Martin Luther, di mana ada masa dalam hidupnya ketika harus menentang kepemimpinan pada saat itu. Ya, ini kan harus memiliki pemahaman yang benar ya. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, ya kita harus memiliki sikap mempertanyakan jenis kepemimpinan tertentu. Bolehlah kita bertanya. Misalnya, ada Petrus dan Yohanes itu ditangkap. Dan mereka menanggapi otoritas dengan berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mereka langsung menantang otoritas tersebut. Nah, kita memiliki sikap yang jelas dalam Alkitab seperti yang kita lakukan di sini, bahwa kita perlu tunduk pada otoritas yang telah ditetapkan. Bahkan dalam arti rohani. Sekarang, masalahnya di mana? Ya, kita perlu mengamati dan melihat apakah otoritas di hadapan kita benar-benar berwenang untuk berada di sana. Dengan kata lain, apakah mereka mengikuti perintah Allah? Musa jelas berada di sana atas nama Allah. Semua ini telah dibuktikan oleh beberapa tanda dan mujizat yang terjadi. Nah, ketika orang-orang mulai mempertanyakan otoritas yang diberikan oleh Allah, maka situasinya menjadi sangat serius. Misalnya kita tahu dalam kasus Martin Luther. Masalahnya adalah bahwa otoritas itu sendiri tidak ada pada satu orang. Tetapi pada mana? Pada kitab suci. Pada firman Allah. Jadi jika seseorang benar-benar bertentangan dengan hal yang esensial yang ada di dalam Alkitab, maka pemimpin itu tentu kehilangan otoritasnya. Dan kita tahu itu terjadi pada Saul. Dan juga beberapa raja di Israel dan Yehuda yang menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka ditolak oleh Tuhan. Jadi kita tahu bahwa penting bagi kita memiliki sikap yang seimbang. Kita nggak boleh sembarangan mempertanyakan otoritas tanpa berpikir ya, tetapi kita juga perlu mengevaluasi dan melihat apakah pemimpin-pemimpin kita itu melakukan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan. Jadi juga harus tidak boleh sembarangan juga, karena ketika orang itu memanipulasi, itu pada akhirnya dia juga harus berhadapan dengan Tuhan. Jadi intinya otoritas itu sebenarnya berasal dari Tuhan, berasal dari kitab suci yang memang Allah berikan kepada mereka. Dan juga tentunya kepada kita ya. Benar, dan ingat pelajaran tentang Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-31, betapa mengerikannya jatuh ke tangan Allah yang hidup. Dalam pelajaran hari ini kita melihat segala yang terjadi. Semua efek khusus, terutama pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-31. Pentateuch. Apakah benar ditulis oleh Musa? Saya mulai berpikir bahwa Spielberg ikut andil dalam sebagian ini, hanya dengan membaca bagian ini. Bumi terbuka, menelan, wabah, ya semuanya ini. Ya ini sesuatu fakta ya, sesuatu yang mengerikan, menakutkan ketika mereka itu ditelan oleh bumi. Ini kan seakan-akan mereka hidup-hidup itu ya masuk ke Seoul, ya ke dunia orang mati dan dikubur hidup-hidup. Ya saya mengatakan sesuatu tidak benar bahwa Spielberg itu menulis Pentateuch, tetapi Anda bisa yakin bahwa dia telah membaca berulang kali ya. Dia mengetahuinya dan banyak efek khusus dalam film-film ini memang terinspirasi dari Alkitab. Karena memang itu didasarkan kepada sesuatu yang menyentuh dan mempengaruhi manusia. Nah, di sini dapat kita melihat bagaimana kejahatan yang sangat besar itu dihukum dan cara yang sangat keras.
untuk mencegah jangan sampai orang itu melakukan perbuatan yang sama. Terima kasih Pak Yones atas penjelasannya. Berikut bagaimana kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Ya, hari ini kita mempelajari Bilangan 15, 16, dan 17. Dan kita membahas tentang kemerdekaan dan kematian, ya. Kita melihat bahwa kemerdekaan yang sepenuhnya itu berasal dari Allah. Ketika manusia berupaya untuk terpisah dari Allah, maka mereka bukannya mendapat kebahagiaan, tetapi mereka akan mati. Dan mereka harus menanggung akibat dari penolakannya kepada Allah. Nah, pelajaran yang kita peroleh di sini adalah penting yang namanya apa? Ketaatan. Saudara, kita semua kan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tetapi ingat, kita manusia biasa, yang lemah, dan penting bagi kita mengakui bahwa kita butuh untuk tunduk kepada Allah. Kita butuh untuk taat kepada Allah. Dan kita akan menemukan bahwa Allah memanggil kita agar kita melayaninya. Dan tunduk kepada Allah itu berarti tunduk kepada Kristus dan firman-Nya. Oleh sebab itu, kita harus tunduk juga yang namanya kepada kepemimpinan rohani dimanapun kita berada. Ya, nggak mungkin bagi siapapun untuk menjadi Kristen tanpa saling tunduk kepada saudara-saudari seiman kita, tanpa tunduk kepada kepemimpinan rohani, tanpa tunduk kepada gereja Kristus. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungkanlah bagaimana kita telah hidup, dan tunduklah kepada Allah, tunduklah kepada gereja di mana kita dibimbing, kita dibina dan sebagainya, karena kepemimpinan rohani itu memang ditetapkan bagi kita, karena inilah kehendak Allah bagi kita agar kita taat kepada Allah melalui para pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.